Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Palevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Saudara Muhammad Reza Arfiansyah selaku Bupati Himapes 2022-2023. Yang saya hormati Saudari Dita Aulia Jana selaku narasumber dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2018. Yang saya hormati Saudara Muhammad Yedi Aprianto selaku Ketua Pelaksana Sharing Session kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang karena syafaat beliau lah kita dapat keluar dari zaman ke-8 menuju zaman. Saya Citra Ayu Virginia Pama selaku pembawa acara sekaligus moderator kegiatan hari ini mengucapkan selamat PKM dengan tema inspirasi berprestasi melalui program kreativitas mahasiswa. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat kesambutan, kelima penyampaian materi oleh narasumber, ketujuh sesi tanya jawab, kedelapan penyerahan sertifikat secara simbolis, kesembilan doa, dan ke-10 penutup. Untuk mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya pada kegiatan kita siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hidayatullah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga baik yang baca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kepadanya kami silakan dan kepada para hadirin mohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Yedi Aprianto selaku Ketua Pelaksana sharing session ini. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita hantarkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom meeting ini dengan suasana yang berbahagia ini. Sholawat beriring salam tidak lupa selalu kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, penutup para nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman yang penuh dengan penyimpangan, ke zaman yang terang benderang dan dipenuhi kemajuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Bapak Dr. Saripudin MPD. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2022 Saudara Muhammad Reza Arpiansa dan Saudari Angela Caniago. Yang saya hormati pembicara kita pada acara hari ini Saudari Dita Aulia Jannah dari Program Studi Teknologi dan Hasil Pertanian Angkatan 2018. Yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua pelaksana untuk acara ini dan telah membantu saya dalam merancang dan melaksanakan jalannya acara sharing session program kreativitas mahasiswa ini dari awal hingga akhir nanti. Harapannya semoga acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah kita harapkan. Dan terakhir, saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi suatu sikap pesimis bagi kami untuk memberikan yang terbaik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yedi Aprianto yang telah memberikan sambutannya. Kata sambutan selanjutnya sekaligus buka resmi kegiatan kita pada siang hari ini akan disampaikan oleh Saudari Angela Caniago selaku 2021-2022. Kepadanya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan maaf. Di sini saya mewakili Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2021-2022 yang tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan sedang kena musibah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur, kita hantarkan kehadirat Tuhan Maha Esa
yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam virtual Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dengan salam tidak lupa selalu kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Baginda Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan saya, Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Yang saya hormati pembicara kita pada hari ini, yaitu Saudari Dita Aulia Jana dari Program Studi Teknologi dan Hasil Pertanian, Angkatan 2018. Yang saya banggakan, kakak dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, saya di sini mewakili Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah untuk membuka acara ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mensukseskan untuk acara ini dan telah membantu merancang dan melaksanakan jalannya acara sharing session yang bertema Inspirasi Berprestasi melalui program kreativitas mahasiswa. Harapannya acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah kita harapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Angela Chanabro yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus pembuka resmi acara kita pada siang hari ini. Rangkaian acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan narasumber di teknologi hasil pertanian angkatan 2018. Kepadanya kami silakan. Oke, makasih. Ini sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu ya. Karena aku nggak bisa share screen, karena cuma host yang bisa share screen, ini nanti kira-kira dari panitia atau aku yang bakalan share screen. Suara aku jelas, oke, thank you. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu kepada panitia yang dimana udah menyediakan webinar ini untuk membahas lebih lanjut terkait dengan PKM itu sendiri. Dimana sebelumnya di sini kenalin aku Dita Aulia Jana dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2018. Di sini ada beberapa pencapaian aku selama aku berkuliah di Unsri. Mungkin bisa dibaca ataupun di skip aja. Next. Oke, di sini sebelumnya aku bakalan aku terima kasih dulu dan kepada panitia ya. Sebelumnya aku juga bakalan memberikan sharing ini secara garis besar karena nantinya itu akan ada webinar juga dari fakultas satu ke fakultas lainnya apabila kita udah mau mendekati PKM itu, di mana webinar tersebut nanti bakalan dihandle oleh Bu Nuni, di mana Bu Nuni itu merupakan koordinator PKM di Unsri. Jadi nanti beliau yang akan menyampaikan lebih detail lagi ataupun lebih lanjut lagi.
Oke, sebelumnya di sini aku bakalan sebelum masuk ke dalam PKM tersendiri itu aku bakal ngejelasin dulu secara umum gimana kita kan tahu ya kita sebagai mahasiswa gimana ketika kita menjadi mahasiswa ataupun kita menjadi nanti lulusannya ada beberapa aspek yang emang dibutuhkan oleh kita harusnya ada di dalam diri kita sebagai mahasiswa itu sendiri ataupun sebagai lulusan itu sendiri. Apa aja sih? Ada 3. Yang pertama itu ada academic knowledge, di mana academic knowledge ini itu kita dapatkan waktu kita berkuliah di Unsri ataupun waktu kita menempat perkuliahan di sini gitu kan ya. Nah, jadi itu nantinya itu menjadi salah satu faktor, dan faktor yang kedua yaitu ada skill of thinking. Nah, jadi untuk berpikir kemampuan untuk berpikir. Nah, jadi kemampuan untuk berpikir pun sangat penting ketika kita untuk menghadapi nanti waktu kita sudah lulus nanti gitu kan ya. Otomatis kita sebagai mahasiswa itu kita dibutuhkan untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana sih kita bisa menyalurkan pikiran-pikiran kita, ide-ide kita, itu kita bisa melalui program ini, di mana PKM ini atau program kreativitas mahasiswa, di mana PKM ini itu kan disediakan ataupun di program ini tuh dicanangkan oleh Kemendikbud, jadi ini sangat baik banget, sangat bagus banget. Ini merupakan privilege kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang dimana hanya bisa diikuti ketika kita menjadi mahasiswa. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa dan kita mempunyai privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak berkuliah, itu seharusnya kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, yang ketiga yaitu ada communication skill, di mana communication skill ini kita butuh banget ketika kita untuk berbicara waktu saat kita di perkuliahan ataupun nanti kita di lulusan nanti waktu kita saat bekerja dan lain sebagainya. Karena apa? Komunikasi itu sangat penting kan kita di kehidupan sehari-hari itu pasti perlunya dengan komunikasi, tidak terlepas dari komunikasi. Sehingga komunikasi skill untuk komunikasi itu sangat penting banget kita dapatkan ataupun kita punya dalam kehidupan kita ataupun juga dalam diri kita. Oke, di sini aku bakal masuk ke dalam PKM itu sendiri, di mana ada 3 kunci nih kalau misalnya dalam kita ingin mengajukan proposal ataupun ketika kita ingin mengikuti PKM. Yang pertama yaitu kualitas ilmiah dan inovasi atau kreativitas. Yang kedua yaitu kontribusi kepada masyarakat, dan yang ketiga yaitu kerjasama. Oke, next. Oke, di sini bakal aku jelasin lebih lanjut dari ketiga kata kunci itu tadi. Untuk yang pertama itu kan kualitas ilmiah, inovasi atau kreativitas, di mana inovasi, kreativitas ini tuh sangat diperlukan sekali apabila kita ingin mengikuti program PKM ini gitu kan ya. Dan di mana kualitas ilmiah, inovasi dan juga kreativitas itu mencakup tiga layer. Yang pertama yaitu ada kualitas. Nah, di mana kualitas ini akan dinilai dari segi proposal kita, proposal yang akan kita ajukan, proposal yang akan kita minta untuk didanai dan juga untuk lulus gitu kan ya. Nah, bagaimana sih kualitas proposal yang baik dan benar gitu ketika kita ingin mengajukan PKM ini, di mana proposal itu harus mengandung kata kunci isu saintifik dan atau teknologi dan unik untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi nih, untuk PKM itu kan terdiri dari beberapa bidang ya, dan pastinya itu mempunyai tujuan dan juga mekanisme masing-masing dari setiap bidangnya, nanti akan aku jelasin di next slide gitu kan. Nah, tapi ketika kita ingin membuat proposal dalam suatu bidang tertentu, itu kita harus benar-benar bisa mengandung kunci isu saintifik ataupun juga teknologi yang unik. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu dalam proposal kita, itu kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang unik yang memang tidak dimiliki, tidak difikirkan, bahkan tidak pasaran lah intinya, jadi tidak umum kayak gitu. Jadi benar-benar isu-isu yang ada itu bisa isu terkini gitu, dan itu tuh bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan sekitar kita pastinya. Jadinya kita harus berimpact ke dalam masyarakat kita nantinya. Itu yang pertama, kualitas proposal kita.
Yang kedua yaitu ada originalitas. Nah, di mana derajat inovasi dan proses yang ingin dicapai harus melebihi batas state of the art atau tidak umum. Nah, ini sama yang aku bilang yang pertama, untuk kualitas dari proposalnya itu, ide-ide yang kita punya pun, ide-ide yang akan kita canangkan nantinya itu kita harus tidak umum gitu. Jadi benar-benar kayak ide baru, kayak kita berinovasi, kita berkreativitas gitu. Jadi bukan memang yang ide-ide bisa lebih mudah dipikirkan oleh banyak orang yang emang udah kebaca sama semua orang kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan bagaimana kondisi saat ini dan juga bagaimana ide yang akan kita berikan dan juga bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dari ide tersebut kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu azas kelayakan dan juga kecukupan, di mana meliputi pendekatan yang diambil, metodologi dan juga rencana kerja. Oke, next. Oke, selanjutnya itu kontribusi kepada masyarakat. Jadi ini penting banget juga ya untuk menilai untuk suatu proposal itu didanai atau tidaknya. Karena ketika kita memilih tema tersebut ataupun kita mengajukan proposal tersebut, kita harus bisa berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ketika tema yang kita ambil itu benar-benar harus bisa impact-nya itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Pastinya impact tersebut itu memberikan dampak yang negatif, dampak yang positif terhadap masyarakat yang akan nanti mendapatkan dari impact dari proposal yang kita ambil nanti. Nah, meliputi ada apa aja sih? Yang pertama yaitu memberikan prospek perbaikan kesejahteraan, kesehatan dan keamanan masyarakat. Nah, jadi ketika kita mengaplikasikan proposal kita itu harus memberikan perbaikan kesejahteraan misalnya ataupun kesehatan dan juga keamanan masyarakat. Mungkin nanti dalam kita mengajukan usulan ataupun proposal itu kita bisa salah satu di antara ketiga ini kayak gitu untuk kebaikan. Yang pastinya itu proposal kita itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat itu ikut mendapatkan dampak positif yang bisa mereka dapatkan ketika kita bisa mengaplikasikan proposal kita seperti itu. Baik itu dampak secara langsung ataupun dampak secara tidak langsung. Untuk yang kedua yaitu memperbaiki tingkat keahlian masyarakat. Nah, oke, di sini ketika untuk keahlian masyarakat ini mungkin ada di bidang salah satu atau beberapa bidang dari PKM sendiri ya, tapi tidak keseluruhan gitu kan. Nah, jadi ketika kita nanti ada beberapa bidang yang emang berkaitan langsung dengan masyarakat dan di mana ketika kita aplikasikan proposal itu, ketika kita menjalankannya itu kita juga akan memberikan impact yaitu masyarakat itu dapat menjadi ahli dalam bidang tersebut. Jadi kita benar-benar mengkoordinasi kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih baik lagi ke depannya. Untuk yang ketiga yaitu melestarikan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Nah, oke, untuk di sini itu pastinya juga kita harus bisa meningkatkan kualitas lingkungan kita ya. Kayak misalnya tuh kemarin ada yang membuat makanan seperti biskuit bar kayak gitu tapi dari kulit kacang tanah. Nah, kayak gitu kan. Dimana kan untuk kulit kacang tanah itu kan merupakan limbah ya, di mana kan nggak terpakai kayak gitu kan. Nah, ketika kita memanfaatkan limbah tersebut, otomatis limbah tersebut semakin berkurang kan, bahkan kita memiliki inovasi yang bagus. Nah, jadi sehingga itu dapat meningkatkan kualitas lingkungan kita. Karena apa? Karena kita bisa meminimalisir limbah-limbah yang tadinya banyak menjadi lebih sedikit kayak gitu, dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oke, next. Oke, next. Bisa. Ke slide selanjutnya. Oke, yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama ini tentunya sangat penting ada di dalam suatu tim kayak gitu kan ya, dimanapun bukan hanya sekedar PKM tetapi di tim manapun itu kerjasama sangat dibutuhkan kayak gitu, dimana kerjasama ini nantinya akan berpengaruh terhadap hasil dari apa yang kita kerjakan. Yang pertama yaitu ada kualitas manajemen dan pembagian kerja, di mana kita tahu kan ada beberapa
hal-hal ataupun beberapa tugas-tugas ataupun job desk yang nanti akan dilakukan, yang harusnya dilakukan. Jadi kita bisa membaginya terlebih dahulu, dan tentunya kita harus memiliki kerjasama yang baik untuk pembagian dari job desk ini. Yang kedua itu kualitas kemitraan. Nah, di sini ada beberapa dari bidang PKM ini yang memang membutuhkan jalinan mitra dengan usaha-usaha yang lainnya kayak gitu. Untuk yang ketiga yaitu kecukupan sumber daya dan fasilitas penunjang. Jadi ini juga penting banget adanya kecukupan sumber daya. Karena apa? Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi sumber daya yang terbatas, itu kan sangat membatasi ruang lingkup ataupun ruang gerak kita. Nah, sehingga kita harus bisa juga melihat jangka panjang dari sumber daya ataupun bahan baku yang akan kita gunakan nantinya. Oke, next. Nah, ini emang iya, nggak apa-apa. Oke, next. Bisa. Bisa di next slide. Oke, thank you. Di sini ada tujuan PKM. Jadi ketika kita melakukan suatu ataupun melakukan program PKM ini, itu pasti ada tujuan yang harus dicapai. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai, di mana tujuan dari PKM ini akan menjadikan pribadi mahasiswa itu sendiri, akan berimpact ataupun berdampak kepada mahasiswa itu sendiri. Yang pertama yaitu tahu aturan, kreatif, inovatif, dan juga objektif kooperatif dalam membangun kebinekaan tunggal ikaan yang intelektual. Oke, ini pasti kalian paham kan ya. Oke, next. Bisa dilihat. Oke. Nah, di sini ada pedoman PKM tahun 2021. Nah, di sini ada skema ataupun ada beberapa bidang dari PKM sendiri. Ada PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, AI, GT, dan juga GFK. Di mana dari setiap bidang PKM ini memiliki tujuan, kriteria pendidikan anggota pendanaan luaran yang masing-masing di setiap bidangnya. Jadi nggak sama antara bidang satu dengan yang lainnya terkait tujuan itu sendiri. Nah, tapi untuk keluarannya juga yang diharapkan dari PKM beberapa bidang ini pun ada yang berbeda. Ada yang luarannya itu berupa akhir, artikel, poster, ada yang emang usaha, ada yang produk, ada yang emang video yang akan diunggah ke YouTube gitu. Itu ada beberapa, nanti bisa kalian baca sendiri, dan juga untuk anggotanya tuh 3-5 orang. Dan untuk dananya itu 5-10 juta kecuali yang PKM AI dan juga gitu, yaitu insentif sebesar 3 juta. Oke, next. Nah, ini ada kriteria pengusulan. Kriteria kita apabila kita ingin mengusulkan dari proposal kita itu sendiri. Untuk yang pertama, yaitu peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PDDikti. Setiap mahasiswa boleh menjadi satu ketua dan satu anggota, atau menjadi 2 anggota. Jadi, untuk kita yang mendaftar PKM ini, kita boleh dari program studi mana aja, dari jurusan apa aja, universitas apa aja, asalkan itu dia mahasiswa aktif dari S1 yang terdaftar di PDDikti, dan dalam setiap timnya itu memiliki 1 ketua. Selanjutnya yaitu anggota kelompok 3-5 orang. Jadi di setiap satu tim itu adanya anggota 3-5 orang yang diketuai oleh ketua kelompok. Selanjutnya itu nama-nama pengusul, di mana ada ketua dan juga anggota, di mana ini harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Selanjutnya yaitu bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua.
Oke, kenapa sih kayak misalnya bidang kegiatan tuh harus bidang ilmu kedua kayak gitu kan ya? Karena apa? Walaupun emang kita nanti bidangnya tuh secara umum kayak gitu kan ya, tapi kita ketua itu juga ketua itu juga harus punya bidang sesuai dengan apa yang kita ambil nantinya. Karena apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu, ketika kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita belum tahu apa-apa tentang sesuatu tersebut, itu akan sangat menyulitkan bagi kita kan. Tetapi beda halnya ketika kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita udah tahu gitu apa yang harus kita kerjakan, apa yang emang harus kita berikan solusi dari suatu permasalahan gitu, apa yang harus kita lakukan, dan itu akan lebih cepat dan itu akan lebih baik output yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya itu kegiatan atau tim dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Nah di sini itu penting juga itu kayak salah satu apa sih itu juga ya, kayak salah satu kebaikan juga kalau misalnya kita satu tim itu berbeda lintas bidang kayak gitu. Itu tuh benar-benar diperhitungkan kayak gitu. Jadi malahan diusahakan dalam satu tim itu terdiri dari berbagai jurusan yang berbeda-beda ataupun bahkan fakultas yang berbeda-beda gitu. Itu sangat dianjurkan malahan dan sangat diperhitungkan ketika kita mengajukan suatu proposal kayak gitu. Jadi nggak harus melulu dalam satu jurusan yang sama, bahkan satu program studi yang sama, itu tidak harus gitu. Dianjurkan malahan dari lintas bidang yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya yaitu jumlah halaman inti 10 halaman, halaman 1 dimulai dari pendahuluan, kayak ada nanti ini kayak ada apa sih kriteria-kriteria dalam penulisan proposal itu kan, spasinya berapa, untuk marginnya tuh ke atas kanan kiri bawah itu berapa kayak gitu kan. Nanti itu bakalan ada di dalam pedoman di nanti pedoman PKM yang selanjutnya kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya pedoman tiap tahun itu berubah-ubah gitu. Kadang ada perubahan, kadang ada penyesuaian dengan yang lalu seperti itu. Selanjutnya itu mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama, minimal 2 angkatan yang berbeda-beda. Nah ini tadi aku bilangin tadi, kalian itu kayak lebih bagus dan lebih diperhitungkan jika kalian berasal dari lintas prodi ataupun lintas jurusan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah tapi harus tetap dalam satu perguruan tinggi yang sama kayak gitu, dan minimal itu terdiri dari 2 angkatan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu seorang dosen maksimum membimbing 10 kelompok PKM. Jadi ketika kita ingin mengajukan suatu proposal itu kan pasti harus ada dosen pembimbingnya, dan dosen pembimbingnya itu hanya boleh membimbing itu tidak boleh lebih dari 10 kelompok PKM kayak gitu. Selanjutnya itu besarnya dana kegiatan per judul tuh 5 juta sampai dengan 10 juta. Nah, jadi untuk besarnya biaya nanti itu sesuai dengan anggaran kita. Nanti kan kita diminta tuh dalam proposal anggarannya itu untuk rincian anggaran atau rincian dananya. Dan anggaran yang kita ajukan itu berapa. Nanti itu disesuaikan dengan anggaran kita itu nanti gitu. Emang benar-benar reasonable atau enggak, emang benar-benar harus didanai banyak atau tidaknya seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya evaluasi proposal PKM. Nanti ketika kalian itu mengajukan proposal, itu kan nanti kan bakalan di-review ya. Nah, di mana dilakukan reviewer ini oleh Belmawa. Nah, yang kedua juga dilakukan juga oleh reviewer Belmawa gitu. Nanti juga sebelum itu nanti kalian itu bakalan di-review dari di Unsur itu sendiri di Unsur itu sendiri, di mana nanti kalian bakal dikasih tahu tuh nanti kurangnya apa, jadi nanti kalian bisa diperbaiki, nanti baru benar-benar finalnya itu tuh benar-benar di-review oleh Belmawa itu sendiri. Oke, next. Nah, ini dari karakteristik proposal dari PKM yang harus kita harus kita perhitungkan gitu dalam kita ingin mengajukan proposal itu. Kan ada berbagai bidang gitu kan ya, dan di sini akan aku jelaskan satu persatu. Oke, next. Di mana untuk PKM yang pertama itu PKMR ataupun PKM riset. Nah, PKM riset itu merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan. Jadi PKM riset ini kan biasanya kita tuh melakukan uji ataupun melakukan riset gitu, karena kita itu diminta untuk menjawab suatu permasalahan ataupun persoalan. Ada persoalan di lapangan, itu kita harus bisa bagaimana sih cara kita menjawab persoalan tersebut ataupun permasalahan tersebut, di mana yang pastinya itu
harus memiliki inovatif dan juga kreatif, di mana PKMR ini terdiri dari riset eksakta dan juga penelitian sosial humaniora. Nah, di mana PKMR ini merupakan pemecahan masalah yang ditunjukkan dalam metode penelitian. Nah, jadi untuk pemecahan masalahnya dalam suatu permasalahan di PKMR ini, dia itu akan dilihat dari metode penelitiannya, kayak gitu kan, ini kan melakukan riset gitu kan ya, melakukan uji kayak gitu kan ya. Jadi kayak kemarin ada tim juga dari program studi aku di mana dia lolos PKMR, itu tuh dia tuh membuat bolu dari biji karet. Nah, jadi bolu itu kan biasanya terbuat dari tepung, dan ternyata biji karet itu mengandung protein yang tinggi gitu kan. Nah, tepung itu kan kita harapkan memiliki protein yang tinggi agar dia bisa mengembang dengan baik gitu kan ya. Nah, tetapi kekurangan biji karet sendiri ini, dia itu tuh memiliki HCN, yang dimana cyanida ini kan berbahaya pastikan bagi tubuh kita apabila memiliki kandungan yang lebih gitu, batas maksimum yang emang boleh dikonsumsi oleh kita gitu kan ya, karena kecil banget gitu kan batasannya. Nah, biji karet itu memiliki HCN. Nah, dia itu pemecahan masalahnya itu di metode penelitian ini, di mana dia untuk menghilangkan HCN itu dengan proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini berbeda-beda untuk lama waktu fermentasinya kayak gitu. Jadi dari sini bisa kita lihat lama waktu fermentasi berapa lama yang emang bisa menghilangkan HCN tersebut ataupun cyanida tersebut sehingga bolu ini layak untuk dikonsumsi. Nah, setelah itu sudah dapat kan, misalnya ini dia udah melakukan analisa, dia udah melakukan riset, dia melakukan uji coba terkait bolu tersebut dan analisa terkait kandungan cyanida tersebut, kayak itu masih untuk lama fermentasi berapa yang emang baik untuk dikonsumsi kayak gitu. Ketika mereka sudah dapat, dan itulah artikel yang akan mereka laporkan nantinya kayak gitu. Jadi hasil-hasil dari uji-uji tersebut itulah yang akan mereka laporkan nantinya untuk yang PKMR nanti. Nah, untuk pertimbangan utamanya yaitu yang pertama ada kreativitas gagasan, landasan ilmiah, 2 metodologi, 3 sumbangan berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ya pastinya itu kreatif itu pasti gitu kan ya. Nah, terus metodologinya karena kan untuk pemecahan masalah ini kan terdapat di ataupun ditunjukkan di metode penelitian itu tadi gitu kan, dan juga sumbangan berupa informasi. Pastinya ketika kita melakukan riset ini, pastinya kita akan nanti memberikan informasi yang baru ataupun kemajuan ilmu pengetahuan yang baru terhadap pengetahuan kita nantinya gitu. Oke, mungkin cukup untuk yang PKMR. Next. Selanjutnya itu PKMPI ataupun penerapan IPTEK. Nah, di mana PKMPI ini merupakan program bantuan IPTEK untuk mitra usaha berskala mikro ataupun kecil, contohnya toko, industri rumahan, pedagang kaki lima, koperasi, atau bahkan juga berskala menengah ataupun bahkan berskala besar sesuai persoalan atau kebutuhan prioritas mitra. Nah, jadi untuk PKMPI ini, dia itu nanti akan bekerja sama dengan mitra yang pastinya mitra tersebut itu memiliki permasalahan-permasalahan ataupun persoalan-persoalan. Pastinya setiap usaha itu kan mereka memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Nah, setiap permasalahan itulah di sini guna dari kita untuk yang mengajukan PKMPI ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut gitu dari beberapa mitra tersebut yang kita ajak kerjasama kayak gitu. Nah, selanjutnya mitra usaha PKMPI yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit. Nah, jadi di mana ini mementingkan untuk yang kita maksud ini kelompok masyarakat ataupun mitra ini mitra yang emang berhubungan dengan profit. Yang mana memang persoalannya itu mengenai profit ataupun pendapatan. Nah, jadi sehingga ketika kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam mitra usaha ini, itu bisa meningkatkan, itu nantinya itu akan bisa meningkatkan profit mereka, itu akan bisa meningkatkan kualitas dari usaha mereka itu sendiri nantinya. Nah, dasar teknologi yang akan diterapkan pun sudah tersedia, sehingga ketika sudah tersedia pun, kenapa sih harus sudah tersedia? Karena kan kita memang benar-benar akan memecahkan suatu permasalahan baru gitu kan, untuk suatu permasalahan. Nah, ketika memecahkan suatu permasalahan, yang diharapkan dari mitra ini kan kita bisa menyelesaikan dengan baik dan juga bisa meningkatkan profit mereka dan juga kualitas dari usaha mereka sendiri. Jadi kita emang harus benar-benar sudah yakin, emang benar-benar
apa sih namanya, solusi dari kita tuh benar-benar baik dan juga benar-benar bisa dirasakan bagi mitra tersebut gitu. Nah, mahasiswa ini wajib bertukar pikiran dengan mitra. Karena apa? Karena produk PKMP ini merupakan solusi atas persoalan. Tadi yang udah aku bilang kayak gitu, karena solusi dari persoalan mitra tersebut. Sehingga ada pernyataan persetujuan dengan mitra. Dan juga ketika kita menyampaikan solusi, itu pun harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, dari tim kita dan juga dari mitra itu sendiri. Karena apa? Karena terkadang kan ketika mitra itu kan dalam menghadapi persoalan kan pasti sudah melakukan berbagai macam usaha gitu kan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, tapi dengan adanya kayak apa sih namanya wawasan dari kita gitu, ada wawasan dari tim yang mengajukan ini, itu diharapkan bisa benar-benar menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu, dan itu juga harus adanya persetujuan kayak gitu dari mitra tersebut, oke atau enggaknya, baik atau enggaknya apabila diimplementasikan ataupun dilakukan oleh mitra tersebut. Selanjutnya itu di mana PKMP ini bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dalam dunia usaha. Nah, jadi di sini kita diminta memang untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha dari berbagai mitra ataupun usaha itu sendiri. Next. Oke. Selanjutnya yaitu PKMPM ataupun pemberdayaan masyarakat, di mana program ini itu untuk membantu masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, perbaikan lingkungan, pelatihan dan lain sebagainya. Bisa kalian baca di slide ini ya, di PPT ini. Nah, di mana untuk masyarakat targetan ini yaitu masyarakat seperti yang produktif, seperti kegiatan sosial, panti asuhan, sekolah, pondok pesantren, dan juga LSM. Jadi di sini kita itu akan memberdayakan suatu kelompok masyarakat tersebut kayak gitu, di mana yang memang tadinya itu tidak produktif, apabila kita berdayakan itu menjadi produktif, yang di mana tadinya itu belum ada teknologi ataupun pengetahuan yang belum ada dalam suatu kelompok tertentu, itu bisa kita berikan arahan ataupun bisa kita berikan sosialisasi terhadap hal tersebut, sehingga itu bisa lebih memajukan kelompok tertentu kayak gitu. Nah, di sini sebelum menyusun proposal perlu ditetapkan masyarakat sasaran dan persoalannya. Nah, jadi ini penting, kita harus tahu dulu masyarakat mana yang menjadi sasaran kita, kelompok mana yang jadi sasaran kita, dan permasalahannya seperti apa, sehingga kita bisa mencari persoalan dari ataupun solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi kita benar-benar emang sudah bisa mencari kelompoknya yang mana, yang mereka hadapi itu di kelompok tersebut apa, dan kita juga bisa tahu solusi yang memang harus diterapkan untuk memecahkan suatu permasalahan itu solusi yang bagaimana gitu. Sehingga diharapkan setelah kegiatan PKMPM ini selesai dilaksanakan pun masyarakat tetap mampu meneruskan program tersebut. Nah, ini penting banget ketika kita memberdayakan suatu masyarakat, itu kita penting banget ketika kita sudah tidak lagi kayak intensif terhadap kelompok tertentu, itu mereka bisa menjadi kelompok yang mandiri, menjadi desa yang mandiri, ataupun menjadi masyarakat yang mandiri gitu kan. Karena apa? Karena kan kita nggak secara 24 jam gitu ya intensif, dan secara berkelanjutan yang panjang, jangka panjang itu intensif terhadap suatu kelompok tertentu gitu kan ya. Karena apa? Karena kan ketika kita terus-menerusan kayak gitu memberikan suatu pengarahan ataupun suatu penyuluhan, itu kan akan menjadikan mereka tuh juga akan terlalu berpangku tangan ataupun akan terlalu mengikuti kita kayak gitu kan ya. Jadi diharapkan ketika kita sudah selesai melaksanakan PKM ini pun mereka itu masih bisa mampu untuk meneruskan hal tersebut gitu, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu dari apa yang kita harapkan, apa yang tujuan kita ingin capai kayak gitu. Jadi diharapkan ketika melakukan pendampingan atau penyuluhan itu benar-benar diberitahu bahwasanya ini bukan memang yang jangka panjang selalu kita
selalu kita perhatikan, tetapi kita mengharapkan pun ketika ini sudah selesai, kalian ataupun kelompok ini tersebut bisa menjadi kelompok yang mandiri, yang dimana yang akan lebih baik lagi nantinya, walaupun memang tidak kita selalu dampingi ataupun kita tidak selalu melakukan penyuluhan setiap saatnya, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya untuk PKMK ataupun PKM kewirausahaan. Dan gimana PKM ini itu kreativitas yang inovatif dalam membuka peluang usaha yang profit oriented, sehingga harus ada rencana usaha, jasa ataupun barang. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu wirausaha, kan kita kan bakalan berpikir, bakalan mencari dulu gitu kan ya, untuk luarannya ataupun output itu kita bakalan usaha di bidang apa kayak gitu, entah itu di bidang jasa, barang ataupun suatu produk bahkan kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kita ingin memikirkan hal tersebut, kita juga harus bisa memikirkan hal-hal kreatif, inovatif, yang mana itu nggak secara umum ada di pasaran gitu. Kita harus bisa membangun suatu ide-ide yang baru kayak gitu terhadap apa yang akan kita lakukan nantinya, produk ataupun jasa yang akan kita ciptakan nantinya. Nah, di mana ketika sebelum kita melakukan ataupun menetapkan kita ingin melakukan PKM wirausaha ini di bidang apa sih, atau apa sih yang ingin kita lakukan kayak gitu kan, kita harus melakukan survei pasar terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini relevansinya yang tinggi di atas peluang perolehan profit tersebut. Nah, jadi ketika kita sebelum kita ingin melakukan suatu kegiatan ataupun suatu menyusun proposal, itu kita harus melakukan survei pasar. Nah, survei pasar ini baik meliputi bahan baku yang akan nanti kita gunakan, ataupun target pasar yang akan kita targetkan. Misalnya, untuk target pasarnya itu untuk kalangan usia berapa sampai berapa sih? Apakah emang cuma anak-anak, apakah emang remaja, ataupun hanya orang tua, ataupun bisa semua kalangan yang menikmati dari produk ataupun jasa yang akan kita berikan nantinya kayak gitu. Kita harus lihat, dan kita juga harus melakukan survei kesukaan mereka terhadap produk kita nantinya. Kita sebelum kita tersebut lihat survei, oh masyarakat sekarang itu mereka lebih suka yang bagaimana sih gitu kan. Mereka nggak suka yang, misal masyarakat sekarang itu lebih karena apa sih, beralihnya zaman itu kan dari zaman ke zaman, otomatis mereka lebih suka yang lebih kekinian gitu. Apalagi kayak kita sebagai remaja-remaja gini kan ya, apalagi sekarang saatnya tuh gencar-gencarnya apa, banyak yang suka ngopi. Nah, kita bisa gitu, kita lihat, oh usaha kopi itu usaha kopi gimana yang emang nggak biasa gitu. Walaupun emang sejatinya di sini di saat ini tuh banyak banget usaha kopi yang emang bener-bener gencar-gencarnya melakukan usaha di mana-mana gitu kan ya. Atau bahkan kita bisa lihat keadaan kondisi saat ini tuh dari apa sih, dari habit saat ini, dimana kan sekarang itu tuh kita masih terdampak virus corona gini kan ya. Nah, jadi ketika virus corona ini ada tuh apa gitu kan produk yang emang baik untuk meningkatkan sistem imun kita kayak gitu kan, emang produk yang emang ketika kita konsumsi pun itu akan baik itu untuk pertahanan imun kita kayak gitu. Jadi kan ini kan lebih ke apa namanya, lebih ke perlindungan ataupun protected ke diri kita ya terhadap COVID ini kayak gitu kan. Nah, jadi kan benar-benar berdampak gitu kan, benar-benar emang dibutuhkan di saat ini seperti itu. Ataupun saat ini itu emang lebih suka apa kayak gitu. Jadi itu kita bisa lihat survei pasar itu nggak cuma dari satu sisi, dari berbagai sisi kayak gitu. Jadi ketika mungkin emang lebih suka ataupun dia lebih bidangnya ataupun dia memberikan apa sih, membuat produk tersebut emang untuk cita rasanya aja karena emang ini bakalan disukai oleh semua kalangan, ataupun dari sisi memang ini sangat dibutuhkan ataupun ini akan berdampak baik bagi kesehatan yang akan mengkonsumsinya gitu. Jadi ini harus kita pertimbangkan dengan baik terlebih dahulu. Lalu memungkinkan jalinan kerjasama dengan kelompok masyarakat produktif. Nah, di sini kita juga bisa melakukan kerjasama dengan mitra. Misalnya ketika kita ingin berjualan sesuatu gitu, kadang kita membuat produk tertentu gitu, terus tuh kita bisa menjalin mitra ataupun kerjasama dengan mitra kayak gitu kan ya. Karena apa? Misalnya kita menjalin dengan toko terkenal kayak gitu kan ya, dengan kita menitipkan
menitipkan produk kita di toko tersebut, otomatis kan secara nggak langsung konsumen toko tersebut juga menjadi konsumen kita nantinya gitu kan. Jadi produk kita pun bisa berkembang dengan pesat gitu, bisa berkembang dengan lebih baik lagi seperti itu. Nah, lalu di mana di sini PKMK ini bukan penelitian ataupun percobaan untuk mencari temuan dana yang didapatkan untuk usaha yang berkelanjutan. Jadi ketika kita sudah lolos dalam pendanaan ini kita bukan mencari lagi kreativitas ataupun inovasi apa ya yang emang harus kita lakukan gitu, itu bukan. Tapi dana yang udah ada itu akan langsung kita gunakan untuk usaha yang dimana usaha ini akan berkelanjutan nantinya seperti itu. Lalu melakukan pencatatan dan juga pengarsipan atas transaksi barang atau jasa selama sampai dengan pasca melaksanakan PKMK ini. Nah, jadi dari awal kita menerima pendanaan tersebut, dari kita ingin melakukan ataupun membeli segala sesuatu yang memang itu kepentingan dari penunjang dari kegiatan PKMK kita ini, itu kita harus catat ataupun harus kita arsipkan gitu ketika kita ingin membeli, misal membeli blender ataupun membeli kulkas ataupun membeli kompor dan lain sebagainya, itu kita juga harus bisa catat ataupun kita adanya pengarsipan di mana itu nanti bakalan menjadi bukti-bukti. Nah, terus itu ada transaksi barang atau jasa. Nah, ketika kita sudah dapatkan, kita akan berusaha melakukan usaha penjualan gitu kan. Nah, setiap harinya tuh kita harus catat gitu usaha tiap hari itu tuh berapa yang terjual, berapa berapa dana yang kita butuhkan, berapa keuntungan kita, itu memang benar-benar harus kita catat dan juga harus kita laporkan nantinya. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada PKMKC. Nah, PKMKC ini merupakan program penciptaan yang didasari atas kerasa dan juga nalar mahasiswa. Nah, di mana bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang atau prototipe dan sejenisnya. Di mana sistem atau desain atau barang tersebut belum terlihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Nah, jadi karya cipta ini itu tuh nggak langsung memberikan manfaat. Jadi ketika kita melakukan proposal ini, menjalankan suatu kegiatan ini, itu memang bermanfaatannya itu tuh nggak secara langsung bisa dirasakan, tapi secara berkepanjangan dan secara berproses ataupun bertahap, yaitu di mana ini merealisasikan ide futuristik yang instan, yang mampu dikerjakan dengan waktu, biaya, dan tenaga yang terbatas. Dan ini pun tadi karya cipta tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Nah, ini tadi aku jelasin di mana kalau PKMKC ini dia itu tuh emang impact-nya ataupun dampaknya itu nggak bisa langsung dirasain, nggak bisa langsung berdampak kemanfaatannya gitu bagi pihak lain kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya yaitu PKM GFK. Nah, PKM GFK ini dimulai dari gagasan, lalu dilanjutkan dengan narasi yang pada akhirnya diwujudkan dalam suatu karya. Nah, jadi ini juga sama aja, ini berproses dalam pengerjaannya. Itu nanti dia dimulai dari satu gagasan tersendiri dulu, satu gagasan, oh apa sih yang akan kita lakuin nantinya, kayak gitu. Lalu akan dilakukan narasi. Apa sih yang akan kita kerjakan nanti itu untuk mendukung gagasan tersebut gitu. Kita harus melakukan apa dan nanti akhirnya akan terwujud dalam suatu karya. Jadi karya yang bisa ditampilkan dan juga karya yang bisa dinikmati. Nah, di mana tujuannya itu untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini itu kayak lebih ke untuk tujuan itu mencapai program SDGs kayak gitu kan, dan juga keprihatinan bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi gagasan-gagasannya pun ini pun bukan yang emang gagasan, bukan yang emang sembarang gagasan gitu. Jadi perlunya ide-ide ataupun kreativitas yang emang benar-benar mencerminkan ataupun bisa membangun ataupun memotivasi dari keprihatinan bangsa Indonesia ini gitu. Jadi konsep pemecahan masalah pun bersifat futuristik dan realistik dalam bentuk video. Jadi kita tuh sama aja untuk memecahkan suatu masalah, tapi dalam bentuk video ya, di mana
video ini pun nanti bakalan bisa ditonton ataupun bakalan bisa menarik perhatian dan juga bisa memotivasi bagi para penikmatnya gitu. Jadi bisa lebih bisa berimpact kepada mereka yang akan menyaksikan video tersebut gitu. Nah, proposal yang diajukan pun untuk menyusun video berupa tahapan proses menuju pola tata kelola yang dinilai tepat dalam mencapai tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, untuk video ini berdurasi biasa 3-7 menit dengan resolusi minimal 480 piksel yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube Pelmawa. Nah, jadi nanti ketika kita sudah menyelesaikan suatu video ini, karya udah menjadi karya emang siap untuk dipertontonkan ataupun untuk dinikmati, itu nanti biasanya akan diunggah ke YouTube kayak gitu. Dan video ini biasanya berdurasi 3-7 menit gitu. Oke, next. Nah, PKM saja itu PKMAI ataupun PKMAI ini artikel ilmiah, di mana program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan kelompok mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sendiri. Misalnya studi kasus di PL, saat PL, ataupun saat KKM, PKM, ataupun bahkan saat magang. Nah, di mana di sini yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Nah, mahasiswa mampu menyimpulkan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Nah, jadi untuk program penulisan PKMAI ini kayak kita tuh udah melakukan suatu kegiatan kayak seperti PL, KKM, magang. Nah, itu kita sudah melakukan suatu kegiatan tersebut. Otomatis kan ketika kita melakukan kegiatan di setiap daerah itu kan memiliki persoalan ataupun permasalahan masing-masing gitu kan yang berbeda-beda. Nah, gimana sih kemampuan kita ketika kita ingin mengajukan proposal ini, bagaimana cara kita untuk menyimpulkan ataupun kemampuan kita untuk memikirkan apa penyelesaian dari permasalahan ataupun persoalan tersebut gitu. Apa yang seharusnya kita jadikan solusi terkait itu agar desa tersebut ataupun agar tempat tersebut lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita akan menuangkannya itu dalam satu artikel ilmiah, di mana ini akan meningkatkan kemampuan mahasiswa memilih teknik dan landasan metode penyelesaian masalah, di mana kan mereka juga akan berpikir gitu kan ya untuk menyelesaikan masalah dari tersebut, mana sih emang yang benar-benar baik, mana yang akan kita lakukan, yang emang benar-benar bagus untuk kita lakukan kayak gitu. Dimana ini pun mampu menguraikan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas serta memiliki ketajaman pembahasan dalam menganalisis hasil yang diperoleh. Oke, next. Selanjutnya itu PKM gitu ya. Nah, di mana PKM ini bukan merupakan hasil penelitian eksperimental. Nah, bersifat futuristik, implementable, dan memerlukan penyelesaian berjangka. Nah, jadi penyelesaiannya pun sama, itu secara berskala ataupun berjangka. Nah, tulisan masih merupakan gagasan. Perlu jangka panjang untuk mengimplementasikannya lebih dari 5 ataupun bahkan 10 tahun. Nah, jadi PKM kita ini kayak kita bisa menganalisis gitu kemajuan zaman yang akan terjadi setelahnya gitu. Bagaimana kita bisa menganalisis untuk kemajuan zaman setelahnya. Oh, selanjutnya tuh zaman selanjutnya itu bakalan seperti apa gitu, dan solusi yang harus kita terapkan itu seperti apa. Jadi, impact dari PKM gitu itu nanti tuh bakal kita rasakan di beberapa ataupun bisa kita gunakan ke beberapa tahun kemudian seperti itu. Jadi kayak jangka panjang, misalnya ketika kita ingin menerapkan suatu sesuatu hal yang emang ketika kita ingin mendapatkan hasilnya itu tuh bisa kita lihat dari beberapa jangka panjang, bisa 5 ataupun bahkan 10 tahun kemudian seperti itu. Nah, solusi yang digagas pun merupakan pemikiran baru untuk memperbaiki kondisi dan metode yang ada saat ini. Jadi sama kayak aku katakan tadi, saat ini kita bisa melihat oh zaman sekarang itu seperti apa gitu. Ketika zaman sekarang seperti ini, oh bagaimana sih zaman-zaman ke depannya gitu. Beberapa tahun kemudian itu bakalan seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat ataupun bisa kita analisa itu bagaimana untuk ke depannya, zaman ke depannya ataupun beberapa tahun ke depannya, dan ini pun bisa kita cari dari sekarang. Dari sekarang apa sih solusi dari permasalahan jangka panjang tersebut gitu. Jadi ketika nanti suatu waktu jangka panjang tersebut ataupun suatu tahun yang akan datang itu bisa kita nikmati dari hasil ataupun dampak positif dari proposal kita ini dalam PKM kita ini. Oke, next.
Nah, selanjutnya itu format penulisan proposal PKM bidang ini. Di mana yang pertama tuh ada daftar isi, yang kedua tuh ada bab 1 pendahuluan, lalu bab 3 itu ada tinjauan pustaka, itu meliputi kayak PKMR, PKMPI, dan bisa dibaca gambar umum rencana usaha. Nah, ini PKMK. Jadi gambar umum rencana usaha kita tuh bakalan bagaimana melakukannya gitu. Kita akan rencana usaha kita itu nanti tuh bakalan dilakukan di daerah mana, ataupun rencana usaha kita tuh bakalan yang seperti apa, ataupun kita sudah mempunyai apa sih mitra kerja seperti apa, seperti itu. Gambaran umum masyarakat sasaran itu untuk PKM PM. Selanjutnya itu metode bab 3, metodologi penelitian ataupun pelaksanaan program. Jadi kita menggunakan metode ataupun pelaksanaannya seperti apa untuk menunjang keberhasilan dari proposal kita. Selanjutnya biaya dan jadwal kegiatan. Nah, jadi ini penting juga karena biaya itu kan nanti kan berpengaruh dengan anggaran yang akan kita dapatkan nantinya ataupun dana yang akan didanai nantinya itu berapa. Karena di sini juga kita harus merincikan biaya yang akan kita perlukan ketika kita untuk mencapai ataupun menunjang dari keberlangsungan proposal kita tersebut kayak gitu. Nah, untuk jadwal kegiatannya pun kita harus bisa pastikan kayak gitu kan. Dengan range waktu berapa bulan ataupun 4 bulan ataupun 5 bulan itu kita akan menghasilkan sudah berapa banyak, dan juga kita bisa melakukan tersebut misal di minggu pertama kita melakukan survei, ataupun minggu kedua kita belanja alat, ataupun minggu ketiga kita sudah mulai berproduksi dan lain sebagainya seperti itu. Lalu daftar pustaka ini merupakan penunjang dari latar belakang kita, pendahuluan dan lain sebagainya, lalu lampiran. Oke, next. Nah, lampiran-lampiran ini terdiri dari apa aja sih ketika kita mengajukan proposal? Yang pertama, lampiran pertama itu ada biodata ketua dan anggota dan juga dosen pendamping yang ditandatangani. Jadi, di lampiran ini pun ada biodata dari setiap tim, anggota tim, ketua, dan juga dosen yang akan mendampingi dari proposal kita. Untuk lampiran kedua yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Jadi nanti itu anggaran kegiatannya itu justifikasi anggaran kegiatannya ataupun rincian dana itu akan kita lampirkan di lampiran kedua ini. Nanti jadi kita akan beritahu gitu berapa banyak dana yang kita butuhkan, untuk apa saja, seperti itu. Untuk yang lampiran ketiga yaitu susunan organisasi, tim peneliti, dan juga pembagian tugas. Jadi susunan organisasi itu seperti apa? Misalnya itu tuh untuk pembagian tugasnya, kamu tuh sebagai sebagai tukang produksi, kamu sebagai yang memasarkan, kamu sebagai yang emang handle keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di lampiran ketiga itu kita harus bisa tampilkan ataupun bisa menyusun organisasi si tim tersebut dan juga pembagian tugas dari masing-masing anggota tim tersebut seperti itu. Untuk yang lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Di sini surat pernyataannya itu dia bermaterai ya biasanya. Dan suratnya itu menyatakan bahwasanya dia itu tuh bersedia gitu sebagai ketua dan juga untuk pernyataan apapun yang dilampirkan ataupun apapun yang berhubungan dengan proposal itu tadi. Selanjutnya yaitu pernyataan ketersediaan dari mitra bermaterai. Ini kayak PKMPM dan PI tadi kan dia benar-benar membutuhkan mitra gitu kan ya. Nah, dari sini pun dari awal untuk pengajuan proposal pun itu harus sudah ada ketersediaan dari mitranya. Jadi untuk mitranya siapa dan juga apa yang dilakukan atau sudah ada gitu, dan juga sudah ada ketersediaan bekerja sama dengan mitra tersebut gitu. Untuk yang lampiran ke-6 yaitu gambaran teknologi yang akan diterapkan. Ini khusus untuk PKMPI. Untuk yang lampiran ke-7 yaitu detail lokasi mitra kerja. Ini untuk PKMPM dan juga PKMPI. Jadi nggak cuma ketersediaan mereka untuk ikut bermitra dengan kita, tapi juga kita harus menunjukkan detail lokasi dari mitra kerja yang akan kita jadikan sebagai mitra usaha ini. Gitu. Oke, next. Selanjutnya sukses dalam PKM didanai. Itu ada apa aja sih yang emang benar-benar bisa menunjang kesuksesan gitu kan. Yang pertama, proposal harus sesuai panduan PKM terbaru. Jadi itu kan tiap tahun itu tuh emang ada pembaruan gitu kan ya. Dan nanti tiap tahun itu akan diberikan panduan-panduan terbaru untuk pelaksanaan PKM ini gitu.
Yang kedua tuh pemilihan topik dan kreativitas PKM. Ya, nah, ini mengangkat masalah daerah ataupun masalah terkini. Jadi tadi yang kayak aku jelasin itu benar-benar kreatif dan juga mengangkat itu tuh isu-isu terkini gitu. Jadi itu benar-benar impact-nya itu bisa dapat dirasakan pada saat ini seperti itu. Selanjutnya itu bimbingan dengan dosen. Nah, ini juga penting untuk bimbingan dengan dosen karena kan kita juga kan harus bertanya gitu kan, interaktif dengan dosen pembimbing kita gitu kan, apa yang akan kita lakukan apabila kita melakukan ini baik atau tidak gitu, dan apakah solusi dari dan pasti juga dosen itu memiliki solusi yang baik gitu untuk kita nantinya. Selanjutnya itu lintas angkatan, lintas fakultas atau prodi dalam PT yang sama, dan ini juga menjadi satu faktor untuk PKM tadi dananya atau tidaknya. Tadi tuh kayak aku bilang ini satu perhitungan lah, yang salah satu yang diperhitungkan gitu. Jadi ketika kita satu tim itu terdiri dari lintas angkatan yang berbeda, bahkan lintas fakultas yang berbeda, itu pun akan lebih sangat bagus gitu. Tetapi dalam satu PT ataupun perguruan tinggi yang sama. Oke, next. Nah, strategi menuju PIMNAS. Nah, nanti kan ketika kita udah lolos pendanaan tuh, kita bakalan memulai suatu kegiatan kita kayak gitu kan. Nah, biasanya tuh diberikan waktu 4 sampai 5 bulan itu kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut, lalu kita akan melakukan monet dan juga laporan akhir. Nah, setelah itu nanti kita baru dilihat kita tuh bakalan menuju lolos masuk ke PIMNAS atau enggaknya kayak gitu. Nah, apa aja sih strategi menuju PIMNAS ini gitu kan? Dimana pelaksanaan PKM yang baik itu tuh detail perancangan dan implementasi sesuai proposal. Jadi apa yang kita lakuin selama 4 bulan sampai 5 bulan itu benar-benar sesuai dengan proposal kita kayak gitu. Jadi benar-benar emang sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai di proposal kita tersebut gitu. Lalu dokumentasi logbook. Nah, logbook ini akan kita isi selama 4 bulan itu. Logbook itu akan kita isi setiap harinya gitu. Itu akan meliputi kayak progres kita, apa aja sih kita misalnya hari ini kita telah melakukan apa, hari kedua kita melakukan apa, sampai dengan laporan akhir nanti gitu. Laporan kemajuan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan selama mungkin 3 bulan, itu produktivitas ataupun pengerjaan PKM kita itu nanti, itu kita akan mengirimkan laporan kemajuan, apa aja sih yang telah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang belum kita lakukan, gitu ya. Selanjutnya laporan akhir. Nah, laporan akhir ini kayak misalnya kayak penentu gitu kan ya, kayak benar-benar emang sesuai apa enggak dengan apa yang diharapkan saat di proposal nantinya gitu. Selanjutnya itu ya artikel ataupun produk program. Nah, jadi kayak misalnya untuk PKMR ataupun lain-lain itu kan dia hasilnya itu kan berupa artikel gitu karena juga untuk kayak PKMK itu berupa program produknya. Misalnya kita membuat jasa apa ataupun membuat barang apa ataupun membuat produk apa kayak gitu, dan itu akan dihasilkan keluaran yang dihasilkan seperti itu. Oke, next. Nah, kiat agar proposal lolos seleksi. Nah, pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Ingat, harus dengan format. Pokoknya harus teliti benar-benar proposal kita tuh sudah sesuai dengan format yang emang seharusnya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemudian proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Jadi kita nggak tahu tuh dari reviewer mana yang akan mereview proposal kita, sehingga kita menggunakan bahasa yang emang mudah dipahami sehingga mereka tidak memerlukan berpikir keras terkait apa sih maksud dari proposal kita itu gitu. Jadi mereka sudah mengerti ketika mereka mereview ataupun membaca dari proposal kita gitu. Selanjutnya ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode sampai target pengeluaran. Jadi adanya kesinambungan, adanya relevansi antara judul, latar belakang, perumusan masalah sampai dengan target pengeluaran. Jadi itu benar-benar berhubungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi emang benar-benar impact-nya itu ataupun tujuannya itu akan tercapai gitu di proposal tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Terlihat adanya kerjasama tim yang baik yang dirinci dalam proposal. Jadi ini tadi tentunya harus memberikan impact yang baik bagi masyarakat, bagi mahasiswa, bagi kita maupun bagi masyarakat yang emang nantinya akan terdampak impact-nya kayak gitu. Selanjutnya itu adanya
kesesuaian biaya dan target luaran biaya dirinci secara detail. Jadi kayak misalnya adanya kesesuaian gitu, misalnya kita untuk beli apa gitu, untuk modalnya berapa, dan juga kita juga sesuai dengan profit nanti akan kita dapatkan itu berapa, dan biaya juga tuh harus kita rinci sedetail mungkin, karena itu akan menjadi salah satu perhitungan bagi mereka juga kan, kayak misalnya oh ini penting nggak sih sebenarnya ketika dibeli gitu, ini penting nggak sih sebenarnya kayak gitu untuk digunakan dana ini untuk hal tersebut kayak gitu, itu yang harus diperhitungkan. Oke, next. Nah, ini ada suatu course, itu ada beruntung, itu adalah bertemunya antara kesiapan dan juga kesempatan. Jadi, maka siapkanlah diri kita sebaik mungkin. Jadi, kita itu bakalan bisa mendapatkan suatu keberuntungan itu apabila kesiapan diri kita dan juga kesempatan. Ketika kesempatan datang tapi diri kita tidak siap, itu juga akan sama aja kita kayak menyanyiakan kesempatan tersebut gitu. Jadi, intinya kita harus menyiapkan diri kita sebaik mungkin kapanpun dan dimanapun, sehingga ketika kesempatan itu datang itu kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Oke, next. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalian bisa bertanya, bisa tanya jawab, ataupun kalian bisa bertanya langsung dengan aku melalui Instagram aku dan juga lain sebagainya. Oke, mungkin cukup dari aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dita memberikan banyak sekali ilmu menuju PKM, kriteria pengusulan, karakteristik pengusulan, format penulisan, lampiran PKM dalam 6 bidang, strategi serta kiat-kiat menuju PIMNAS. Nah, untuk itu pada sesi selanjutnya, berhubung acara kita adalah sharing session, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini akan diberikan pada yang berbicara ketika dan dimohon untuk berbicara jika disilahkan. Baiklah, sudah ada raise hand. Di sini ada saudara Indra Alam. Silakan kepada saudara Indra Alam untuk Baik, terima kasih kepada saudari Citra yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Alam, Prawira Negara dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Saya ingin bertanya, Kak, mengenai proses kita itu pada saat mulai menyusun kegiatan PKM itu sampai diajuin ke PIMNAS itu berapa lama jangka waktunya, Kak? Mungkin itu saja, terima kasih. Ini boleh langsung jawab apa gimana? Oke, boleh langsung aku jawab ya. Makasih. Tadi udah ada yang nanya, gimana sih, apa sih berapa lama gitu karena dari kita proses pendanaan sampai dengan kita untuk mengajukan ke PIMNAS tersebut. Nah, jadi kita tuh kan meliputi berbagai tahapan ya. Ketika kita sudah didanai, itu nanti kita kalau itu kayak didanai pengumuman tuh sekitar bulan berapa ya? Bulan 5-an. Bulan 5-an itu waktu didanai tersebut. Pokoknya itu masih saat puasa tahun kemarin itu tuh, untuk pengumumannya tuh waktu saat puasa kasihan. Lalu kita tuh ketika kita sudah diberikan pendanaan, nanti nggak lama
itu nanti bakalan ditransfer tuh kan uang dananya tersebut, tapi ditransfernya sebanyak 90% dari keseluruhannya. Nah, jadi 90% sudah ditransfer, nah nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kita tersebut. Misalnya nih, entah itu PKMK, atau PKM yang bidang lainnya, itu akan melakukan kegiatan yang emang benar-benar sesuai dengan proposal tersebut. Nah, waktu itu tuh diberikan waktu sekitar 3 bulan, jadi di akhir Agustus, atau di awal September, itu kita sudah mengirimkan laporan kemajuan. Nah, tapi dari pertama sampai ke akhir itu, sampai ke laporan kemajuan itu kita selalu mengisi logbook tadi. Itu nanti tuh kita bakalan dikasih link di mana kita bisa mengisi logbook. Jadi setiap hari itu tuh kita tuh melakukan apa, kita membeli barang apa, ataupun kita mendapatkan omset berapa, penjualannya itu berapa setiap harinya, seperti itu. Ataupun kita hari ini kita melakukan riset tentang apa, ataupun besok kita melakukan tentang apa, itu tapi kita setiap hari harus kita melakukan pelaporan gitu untuk mengisi logbook tersebut terkait aktivitas dari kita tim kita itu sendiri gitu kan. Nah, terus itu selama 3 bulan itu kan kita sudah mengirimkan laporan kemajuan ya. Nah, jadi berapa persen emang yang udah kita lakuin kayak gitu, dan berapa persen yang belum kita lakuin gitu. Jadi kita tuh bakal kasih tahu, oh misalnya kita udah melakukan itu tuh sampai 80% kayak gitu kan ya. Berarti masih ada sisa tinggal 20% lagi. Nah, setelah itu nggak lama dari situ kita kan bakal ada Monef ya, Monef nasional. Nah, Monef nasional tuh kita kita presentasi gitu sama reviewer tersebut, sama juri-juri tersebut gitu kan ya, untuk menilai kita kayak gitu, bagaimana emang kemajuan kita. Itu kita presentasi itu kayak yang meliputi dari proposal itu sendiri diambilnya, dan juga kita beritahu selama 3-4 bulan itu kita telah menghasilkan apa sih, kita sudah melakukan apa kayak gitu, dan juga apa yang benar-benar kita belum lakukan, dan apa yang belum kita lakukan itu kira-kira dalam waktu beberapa minggu lagi tuh sudah selesai apa belum kayak gitu kan. Jadi kan setelah kita melakukan laporan kemajuan itu kita setelah itu akan melakukan Monef. Nah, Monef itu bakal dinilai juga. Nah, setelah itu kalau kemarin tuh itu ya apa namanya daring ya, jadi kita lewat Zoom gitu kan. Biasanya kalau sebelum COVID itu kita langsung datang ke tempatnya gitu, jadi kita presentasi secara langsung kayak gitu. Tapi karena kemarin ada COVID, jadi daring di rumah masing-masing kayak gitu kan, secara daring kita presentasinya gitu. Nah, setelah itu nggak lama dari Monef itu nanti kita akan diminta laporan akhir gitu. Laporan akhir itu emang bener-bener finalnya kayak gitu, bener-bener udah stop, bener-bener udah sampai situlah perjalanan kita untuk PKM yang didanai ini kayak gitu. Nah, jadi sekitar 4-5 bulanan dari kita didanain itu untuk kita mencapai suatu tujuan dari proposal kita itu sendiri. Nanti setelah itu baru nanti setelah di-review, oh yang ini gitu, yang emang benar-benar dapat, yang emang benar-benar layak ketika masuk ke PIMNAS. Nah, setelah itu baru nanti diumumin lagi mana aja yang layak masuk ke PIMNAS. Kayak gitu deh. Apakah udah menjawab? Ya, terima kasih Kak atas penjelasan. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Indra Alam yang sudah memberi pertanyaan, dan kepada Kak Dita sudah menjawab. Untuk pertanyaan kedua, disilahkan kepada Saudara Rizky. Saudara Rizky Randika, disilahkan untuk berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Kak. Tadi kan di dalam slide, kalau tidak salah, saya melihat bahwa di dalam satu tim PKM itu harus ada yang berbeda semester atau angkatan. Jadi bagaimana apabila dalam satu tim itu semesternya sama semua, misalnya kami semester 2 semua, maka tim tersebut tidak sah. Karena dahulu kami juga disuruh ikut PKM. Terima kasih. Oke, makasih Rizky atas pertanyaannya. Nah, untuk terkait sah atau tidaknya, itu kan reviewer ya yang
melihatnya. Tapi ketika udah ada ketika udah ada peraturan, itu sebaiknya kita rutin aja gitu kan ya, karena kan kita nggak tahu, entah kita udah bagus nih proposalnya, udah oke pokoknya, ternyata yang menjadi salah satu hambatannya ternyata itu, oh ini nggak sesuai dengan kriteria yang harus kita hadapin, yang harus kita apa sih yang harus tercapai gitu kan ya, yang emang seharusnya gitu kriterianya, oh ini enggak. Nah, siapa tahu itu bisa jadi salah satu penentu kalau misalnya kalian tuh, oh ternyata gara-gara ini nih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan itu berpengaruh atau tidak, tetapi ketika peraturan tersebut sudah ditetapkan, otomatis itu menjadi peraturan ataupun perhitungan, salah satu perhitungan juga kan, ketika ingin meloloskan ataupun tidak meloloskan suatu tim tersebut ke dalam pendanaan kayak gitu. Jadi pendapat aku itu sebisa mungkin ketika telah adanya aturan itu lebih baik kita taati aja. Jadi kita kalau misalnya diminta nih maksimal dengan 2 semester yang berbeda, itu kita 2 semester yang berbeda kayak gitu. Karena itu mungkin ada tujuannya gitu kan. Mungkin misalnya untuk yang di bawah itu nanti sampai di bawah semester yang lebih rendah dibandingkan kita yang udah semester atas itu tuh, nanti siapa tahu dia bisa melanjutkan gitu, jadi bisa melanjutkan estafet dari PKM itu nanti kayak gitu, ataupun dia bisa lebih menjelaskan kepada teman-temannya, ataupun nanti dia bisa lebih memberikan juga informasi-informasi terhadap teman-teman dan lain sebagainya, seperti itu. Apakah ada terjawab? Baik, Kak. Sudah dapat saya mengerti. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Randika yang telah memberikan pertanyaan, juga sudah dijawab oleh Gita Aulia Jana. Untuk pertanyaan ketiga, dilarang saya dimohon untuk berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizkia Fitri, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 21. Izin bertanya kepada Kak Dita. Dengan pertanyaannya, apakah peserta itu diperbolehkan mengikuti lebih dari satu bidang PKM? Dan bagaimana peserta mengetahui lolos atau tidaknya proposal yang diajukan dari pelaksanaan PKM? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Vika atas pertanyaannya. Jadi tadi kan boleh nggak kalau misalnya kita tuh mengajukan lebih dari satu gitu kan ya? Itu boleh kita mengajukan lebih dari satu, tetapi dari bidang yang berbeda. Misal tuh Vika ngajuin di bidang kewirausahaan sama riset kayak gitu kan. Kan bidangnya 2 tuh, tapi berbeda, itu boleh kayak gitu kan. Dan kapan sih kita bisa tahu kita lolos apa enggaknya? Nanti tuh bakal ada informasi di biasanya tuh di Pusperkas juga tuh bakalan dikasih tahu gitu kan untuk siapa aja yang lolos, ataupun ada juga kok Instagramnya terkait terkait ke pengumuman lolos tersebut, ataupun nanti juga ketika kita yang lolos pun nanti tuh bakalan dihubungin dari pihak kemarin itu dari Yurid pun ikut menghubungin kok dari pihak Yurid gitu kan ya, untuk bagaimana kita selanjutnya gitu. Pokoknya nanti pasti bakal ada informasi, dan juga info PKM Unsri itu juga ada Instagramnya, info PKM Unsri itu juga nanti bakalan memberikan informasi siapa aja yang lolos kayak gitu. Jadi untuk link kelolosan tersebut itu bakalan tersebar dan gampang kok dicarinya gitu. Di mana-mana pasti ada. Gimana Vika? Udah terjawab belum? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vika Rizkia yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah langsung dijawab oleh karena sudah 3 pertanyaan pada sesi pertama ini, kita akan membuat sesi kedua dengan 3 pertanyaan terakhir. Disilakan kepada para peserta yang berada di virtual Zoom meeting untuk menggunakan fitur raise hand, dan disilakan untuk berbicara ketika diminta. Di sini, di kolom chat sudah ada yang ingin bertanya, Kak. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu.
Perkenalkan Kak, nama saya Arenda Rosyada dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Izin bertanya Kak, mengenai bagaimana perbedaan PKM dan PMW. Terima kasih. Mungkin bisa. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang nanya? Arenda Rosyanda. Arenda, makasih udah nanya. Nah, ini kan bagaimana perbedaan PKM dan PMW. Jadi kalau PKM ini tuh emang yang mengadakan program itu dari Dikti sendiri, dari nasional yang mengadakan programnya. Tetapi kalau PMW itu tuh memang dari universitas gitu, dari Unsri gitu yang mengadakan PMW ini. Nah, PMW juga itu ada PMW yang kayak apa sih? PMW dan juga ada PMW unggulan kayak gitu. Jadi untuk yang PMW itu kan biasanya kita didanai 1 sampai 5 juta tuh biasanya. Kalau yang unggulan itu bisa sampai 30 juta kayak gitu. Jadi untuk PKM dan juga PMW ini perbedaannya untuk yang PKM itu emang benar-benar dari nasional ataupun dari Kementerian Dikti yang apa memberikan program tersebut kayak gitu. Apakah udah terjawab si siapa Arenda? Bagaimana Saudari Arenda? Apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Arenda Rosyada yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab langsung oleh Kak Dita Auliajana. Disilahkan lagi untuk dua penanya. Bagi peserta virtual Zoom meeting dapat langsung menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi, disilahkan kepada peserta virtual Zoom meeting untuk menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar chat. Dibuka untuk dua penanya lagi. Terima kasih. Disilakan kepada para peserta virtual Zoom meeting untuk bertanya. Diberi 5 menit lagi. Baiklah, di room chat sudah ada pertanyaan dari Ketua Pelaksana kita, Saudara Yedi Aprianto. Bagaimana cara kakak saat pengambilan tema PKM? Oke, makasih Yedi atas pertanyaannya. Jadi kan aku tuh ngambilnya di PKM kewirausahaan ya. Nah, waktu itu tuh karena di prodi aku itu juga waktu itu aku semester 6 dan pada saat itu semester 6 dan pada saat itu tuh ada mata kuliah yaitu teknopreneurship. Nah, jadi untuk mata kuliah teknopreneurship itu memang kita diminta untuk mengajukan proposal PKM kayak gitu kan. Nah, emang kita tuh bergerak di bidang tersebut gitu, di bidang kewirausahaan karena juga kan kita dari program studi teknologi hasil pertanian ya. Jadi emang lebih bergeraknya di bidang kewirausahaan. Nah, jadi ketika mengambil temanya waktu itu kan judul kami itu inovasi pembuatan puding beras merah, puding yogurt beras merah, ya. Itu judulnya. Nah, jadi waktu itu kita tuh kenapa sih kita ambil puding kayak gitu kan? Karena kan puding itu kan banyak sih kalangan yang suka gitu kan ya. Dan
yang suka tuh nggak cuma anak-anak, nggak cuma remaja, nggak cuma orang tua, tapi itu semua kalangan tersebut gitu loh suka kayak gitu. Jadi oke, berarti kayaknya puding ini emang bagus sih untuk kita angkat sebagai produk kita kayak gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tuh kenapa pakai beras merah? Nah, karena kan kita lihat waktu itu tuh kita lihat kondisi saat ini kan lagi pandemi gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu emang kita tuh diminta untuk yang emang judul kita itu, judul kewirausahaan kita tuh bisa berdampak bagi kesehatan yang baik kayak gitu. Jadi kita kayak beras merah ini nih dia tuh ini loh baik kan sistem imun kita kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kita pada saat corona ini kan kita memerlukan sistem imun yang baik gitu kan ya agar kita tidak mudah terkena virus tersebut gitu kan. Jadi gimana kalau kita aja kayak gitu antara beras merah ini sama puding itu gitu. Jadi kita buat puding itu dari beras merah gitu. Terus tuh ya udah gitu. Terus selanjutnya tuh kenapa kita pakai yogurt? Nah, yogurt ini juga kan kayak bakteri baik ya gitu kan ya. Jadi emang benar-benar baik untuk pencernaan kita kayak gitu kan untuk yogurt ini. Jadi selain kita bisa dapat dari untuk memperbaiki sistem imun kita juga, itu kita bisa memperbaiki sistem pencernaan kita juga. Jadi ketika kita mengkonsumsi puding tersebut itu banyak banget banyak banget dampak positif dari tubuh kita ataupun dari tubuh yang orang yang mengkonsumsi tersebut gitu. Jadi ketika kita makan itu bukan hanya enak di mulut aja, tetapi impact-nya pun dapat dirasakan oleh tubuh kayak gitu. Jadi benar-benar impact-nya itu tuh bagus buat kesehatan kayak gitu. Dan kita pun nggak tertuju kepada rasa ya kemarin itu karena bukan berarti emang agak sedikit berbeda kan rasa pudingnya kayak puding coklat, puding yang di mana-mana sekarang kan emang enak-enak gitu kan ya gitu. Nah tapi emang karena terbuat dari beras merah itu mungkin kayak agak sedikit perbedaan kayak agak rasa langu-langu seperti gitulah ya. Nah tetapi balik lagi gitu tujuan kita untuk membuat produk ini tuh untuk apa kayak gitu, apakah kita untuk rasanya, apakah kita untuk dinikmati di mulut aja ataupun emang bisa dinikmati oleh tubuh kita nantinya kayak gitu. Jadi kita tuh kayak lebih ke ketika kita mengkonsumsi tersebut tubuh kita pun emang ikut mendapatkan dampak ataupun impact yang baik gitu ketika kita mengkonsumsi. Ternyata ya udah deh karena banyak bermanfaatan kayak gitu. Jadi kayaknya oke nih gitu buat kita angkat. Nah, jadi kita emang kenapa bergerak di wirausaha karena emang itu mata kuliah kita, teknopreneurship, dan kita diminta emang untuk bergerak di situ dan bidang kita pun bidang jurusan aku pun teknologi hasil pertanian ya. Jadi kita manfaatkan teknologi yang baik ataupun kita pengolahan yang baik untuk menjadikan yang mengkonsumsi pun lebih baik lagi gitu. Udah terjawab. Oke, sama-sama Yedi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yedi yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Kak Dita. Untuk pertanyaan selanjutnya, disilahkan untuk bertanya. Kepada Cahyo Cipta Agung, disilahkan bicara. Baik. Oke, makasih. Baik, terima kasih moderator. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cahyo Cipta Agung dari Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Izin bertanya kepada Kak Dita mengenai kan lomba PKM ini kan ada per tim ya Kak ya. Ya. Terus itu yang kata Kakak itu lebih baik anggotanya itu dari berbagai jurusan di lomba itu. Itu gimana Kak? Cara atau memilih anggotanya itu untuk yang lomba PKM itu agar yang berbagai jurusan seperti itu Kak. Terima kasih Kak.
Oke, makasih Cahyo atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan, suaraku jelas nggak sih, guys? Ya, jelas. Suaraku putus-putus nggak? Tidak, Kak. Soalnya tadi aku dengar, oh enggak ya, tadi aku dengar Cahyo agak putus-putus, aku kira sinyal aku yang putus-putus. Tapi tadi aku bisa, itu kan Cahyo kan nanya kan ya, kalau misalnya untuk memilih, gimana sih memilih tim yang baik walaupun itu terdiri dari lintas prodi atau lintas jurusan gitu kan ya. Nah, jadi kita harus sesuaiin dulu dengan tema ataupun dengan apa sih tema PKM yang akan kita ambil nantinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tema itu berhubungan dengan suatu kesehatan, itu kita bisa gitu bareng sama anak apa namanya, kesehatan masyarakat, ataupun kita bareng sama fakultas kedokteran. Nah, ataupun kalau misalnya tema kita tuh berhubungan dengan kayak videografi ataupun segala macam gitu kan, ataupun emang benar-benar kita membutuhkan teknologi gitu, kita bisa gabung sama anak Fasilkom kayak gitu, ataupun emang kita tuh kayak di dalam ranah riset ataupun artikel, atau nah itu kita bisa gabung ke anak pertanian kayak gitu kan, karena emang sains gitu kan ya, apa namanya, ranahnya. Ataupun kita kalau misalnya pun kita bisa gabung sama anak FMIPA tuh, farmasi, itu kita juga bisa melakukan riset dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi berhubungan dengan apa yang kita ambil nantinya gitu. Misal nih kita tuh bisa, kita baik gitu, kita bisa untuk dalam berkontribusi dengan tim gitu kan, dengan misalnya dia tuh rajin membuat proposal kayak gitu. Oke, dia dia ada rajin membuat proposal, terus tuh kita mau di bidang apa gitu, bidang kewirausahaan atau apa gitu. Oh, kita harus cari yang mana gitu kan ya, yang emang bener-bener kita misalnya wirausahanya tuh untuk pangan. Oh, kita cari di prodi apa ya gitu, yang emang bener-bener mengerti kayak gitu. Ataupun kita emang produk jasa, oh kita bakal di mana ya kayak gitu. Jadi emang bener-bener yang emang satu ranah sama bidang itu. Ataupun kalaupun misalnya nggak satu ranah, asalkan dia mengerti dan emang asalkan dia itu tuh bisa diandalkan dalam tim tersebut kayak gitu. Gimana Cahyo? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Cahyo Cipta Agung yang sudah menanyakan pertanyaan dan sudah dijawab langsung oleh Kak Dita. Untuk penanya terakhir sudah ada di kolom chat. Jadi saya akan membacakan dari Raihana Yunisa, Pendidikan Sejarah 2021. Izin bertanya Kak, apa yang dimana hasil ini dapat diketahui? Kepada Kak Dita, silakan untuk menjawab. Oke, makasih Raihana. Pertanyaannya, apa sih Kak yang jadi secara khusus jadi tolak ukur gitu kan penilaian PKM, dan bagaimana juga hasil ini dapat diketahui gitu. Nah, jadi yang tadi kayak aku bilang itu kayak pertama tuh ada gagasan. Nah, itu tuh kayak kita ingin mengambil tema yang seperti apa gitu kan. Yang kedua tuh kreatif dan inovatif. Nah, jadi gagasan ataupun tema yang akan kita ambil itu tuh harus kreatif gitu. Emang bener-bener tidak dipikirkan oleh yang lainnya, bahkan tidak dipikirkan oleh yang lainnya kayak gitu. Jadi sehingga ini bukan hal yang biasa dan kayak nggak umum gitu, sehingga lebih menarik di mata reviewer nantinya. Sama aja sih ketika kita membeli suatu produk gitu kan ya, ketika produk A dan B itu produk sama lebih kayak unik dan menarik, otomatis kita akan lebih tertarik kan untuk yang membeli produksi A itu kan. Nah, jadi itu sama aja kayak gitu. Jadi ketika ketertarikan suatu reviewer itu tuh ketika produknya tuh inovatif dan juga kreatif dan emang bener-bener kayak bahkan nggak sampai kepikiran oleh siapapun kayak gitu, nggak umum intinya, dan juga belum dipublikasi. Nah, ini juga penting gitu. Jadi emang bener-bener real original dari kita sendiri gitu, dari tim kita yang memikirkan ide tersebut, ide baru, bener-bener ide baru yang emang
belum ada yang mempublikasikan sebelumnya gitu. Jadi benar-benar original dari kita sendiri kayak gitu. Soalnya kalau misalnya udah ada sebelumnya, misalnya udah ada sebelumnya, oh kita harus kembangkan lagi, kita seperti apa ya yang akan kita kembangkan lagi, kita tambahkan lagi gitu. Jadi walaupun udah ada sebelumnya, tetapi harus kita inovasikan lagi gitu sehingga menjadi inovasi yang lebih unik lagi, lebih kreatif lagi dan lebih oke lagi kayak gitu. Dan bagaimana hasil ini dapat kita ketahuin? Kita lihat aja kan gitu kan. Kita lihat kalau misalnya itu kita lihat di Google gitu kan, udah ada belum ya tentang ini nih, kalau kita mau buat ini udah ada belum ya tentang ini gitu kan. Oh ternyata belum ada gitu. Oh ya udah kita pakai ini aja. Oh ternyata udah ada tapi mereka nggak pakai cara yang ini ataupun mereka nggak ditambahin ini gitu. Oh ya udah kita boleh nih kita tambahin dengan inovasi ini kayak gitu. Nah jadi itu kita bisa menjadi tolak ukur kita bisa melihat gitu. Dan oh ternyata di bidang ini tuh belum ada loh tentang pemanfaatan produk ini ataupun pemanfaatan limbah ini gitu. Gimana kalau misalnya kita jadikan satu tema aja nih, dengan penambahan apa nih ya yang emang benar-benar baik dan benar-benar sesuai dengan produk ini gitu, dengan bahan ini kayak gitu. Jadi benar-benar emang bisa sih kita nilai sendiri gitu awalnya gitu. Tapi keputusan finalnya nanti itu dari reviewer itu sendiri. Bagaimana Raihana? Apakah udah terjawab? Oke, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rihanna Yunisa yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Kak Dita yang sudah menjawab. Pertanyaan dari Raihana tadi sekaligus menutup acara sesi tanya jawab kita pada kegiatan siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Kak Dita. Berikut ini sertifikat dari kami Kak, mohon untuk terima. Semoga nanti di lain waktu dan kesempatan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kak Dita Auliajana sebagai narasumber pada acara sharing sesi seputar PKM ini. Baik, terima kasih ya. Baik, Udah sama-sama, diberikan waktu dan kesempatan untuk ikut bersama-sama sharing terkait ini. Semangat. Baik, Kak, untuk ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Disilakan juga pada para peserta virtual Zoom meeting yang bisa on cam, dimohon untuk on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang akan saya baik teman-teman dimohon untuk on cam bagi yang bisa on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi peserta yang lain yang bisa on cam, dimohon on cam akan melakukan sesi foto bersama. Baiklah, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Jadi ya. Sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghidupkan kamera. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang pada siang hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amirul Fuad. Kepadanya
kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, izinkan saya memimpin pembacaan doa menurut kepercayaan umat muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembacaan doa bersama tadi merupakan rangkaian acara terakhir pada kegiatan kita di siang hari ini yang menandakan bahwa akan segera berakhir pula acara dari sesi yang di siang hari ini. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Kak Dita Aulia Janai, sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam virtual Zoom meeting dalam kegiatan sharing session ini dengan tema inspirasi berprestasi selaku moderator dan pembawa acara. Memohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita hari ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sama-sama mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.